Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kami ingin melanjutkan project LTPP1 on video. Kita telah menyelesaikan bab 2 ya, kita hitung dari introduction to bridge ya. Bab 2 itu mendapatkan trik. Dan kita masuk ke bab 3 lebih jauh tentang mendapatkan trik. Kita lihat menunya ya, adalah tentang finesse ya. Finesse terhadap king, finesse terhadap as ya. Pseudo finesse, finesse jenis lain, finesse terhadap queen, 8 ever, 9 never. Kombinasi lain di mana queen tidak ada. Kemudian review dan contoh file dari contoh latihan dari Bridge Master. Kita masuk ke finesse terhadap king ya. Pelajaran kita tentang pengambilan trik dan kombinasi kartu sudah cukup jauh. Kita telah melihat kartu solid, suit yang triknya bisa dimenangkan via promosi, dan suit panjang di mana kartu kecil bisa memenangkan trik. Ya, 3 macam ya. Kombinasi kartu yang kita pelajari sejauh ini punya satu kesamaan. Semuanya punya banyak kartu yang berurutan. Nah, bila ada yang bolong pada suatu kombinasi kartu, sesuatunya akan lebih rumit. Nah, kita telah melihat kombinasi kartu ini, 2 kartu solid yang pasti memenangkan 2 trik. Kita juga telah melihat kombinasi kartu solid yang kurang as ya. Pasti memenangkan 1 trik dengan bantuan promosi. Bagaimana jika ada yang bolong? Utara selatan pegang as queen, tetapi kingnya tidak ada. Ini pastilah tidak sebagus kombinasi pertama, karena hanya queen bukan king ya, hanya queen bukan king. Pada saat yang sama pasti lebih baik dari ini, karena as bukannya king ya, ini as queen ya, bukan king queen. Logika menyimpulkan bahwa kombinasi ini bernilai antara 1 dengan 2 trik, yang kedengarannya sedikit aneh karena hanya ada trik yang penuh dalam bridge, nggak ada setengah-setengah kan ya. Seperti yang Anda segera lihat, konsepnya sama sekali tidak main-main. Kombinasi kartu ini bernilai kira-kira 1,5 trik. Anggap bahwa lead dari tangan utara, dummy ya. Utara main speed 2 dan timur punya kesempatan memilih apakah dia memainkan king atau jack. Misalkan timur memutuskan memainkan king. Selatan memainkan as. Nah, sangatlah bodoh ya jika mainkan queen dengan sengaja melepaskan trik. Barat ikut dengan speed 9 dan selatan memenangkan trik pertama. Gampang untuk dilihat bahwa speed queen sudah tinggi ya. Dan selatan juga memenangkan trik kedua. Dengan demikian, utara selatan akan memenangkan 2 trik jika timur memainkan speed king pada trik pertama.
Misalkan kita biarkan timur mengambil lagi speed kingnya dan menggantinya dengan speed jack ya. Selatan kini punya kesempatan untuk bermain bagus. Dapatkah Anda melihatnya? Selatan memainkan speed queen yang merupakan kartu speed tertinggi ketiga. Ketika Barat ikut dengan speed 9, speed queen ternyata cukup tinggi untuk memenangkan trik ini. Selatan masih punya speed as yang pasti memenangkan trik kedua. Jadi, kendati timur memainkan speed jack pada trik pertama, utara selatan mendapatkan 2 trik dengan kombinasi kartu ini. Yakini Anda mengerti bahwa saat timur memainkan speed jack, adalah wajib bagi selatan untuk memainkan speed queen untuk memenangkan trik kedua. Misalkan selatan mainkan speed as bukannya queen. Barat ikut dan selatan telah memenangkan trik pertama seperti sebelumnya. Perbedaannya ialah speed king timur akan memenangkan trik kedua, utara selatan hanya mendapatkan 1 trik. Selatan memainkan speed queen sebagai ganti speed as dan mendapatkan trik. Kalau ini bukan speed queen ya menang lagi ya. Tidak begitu jelas berapa banyak kontribusi utara pada keberhasilan pasangannya mendapatkan 2 trik dengan kombinasi ini. Sekarang, anggap lead dimulai dari tangan selatan. Selatan bisa memainkan speed as atau speed queen. Perhatikan bagaimana jika speed as. Jika selatan memainkan speed as, timur akan memainkan speed jack. Timur menyimpan speed kingnya untuk memenangkan trik kedua. Misalkan selatan mencoba pengaruh dengan lead speed queen sebagai ganti speed as yang memberikan utara selatan 1 trik tadi ya. Timur memenangkan trik dengan speed king, memaksa selatan mendapatkan 1 trik saja. Jadi lead harus dimulai dari tangan utara agar utara selatan mendapatkan trik keduanya. Kontribusi utara sangat besar, kendati pun hanya pegang kartu kecil karena harus dimainkan dari utara untuk dapatkan 2 trik ya. Nah, sebagai kesimpulan, dengan kombinasi kartu ini, 2 trik didapatkan oleh utara selatan jika 1. Lead dimulai dari tangan utara. 2. Jika timur main king, selatan main as. Jika timur main jack, selatan main queen. Itu untuk mendapatkan 2 trik. Baik. Ya sangatlah enak ya jika utara selatan dapat memenangkan 2 trik dengan as queen dan di depannya kartu kecil. Namun sayang baru setengahnya yang diceritakan ya. Setengah laginya belum. Inilah bagian lain dari cerita itu. Kadangkala barat bukannya timur yang pegang speed king. Dengan cara main yang benar, utara selatan mendapatkan 2 trik jika timur pegang speed king. Tahukah Anda berapa trik yang didapat utara selatan jika barat yang pegang speed king?
Mari kita lihat apa yang terjadi pada utara selatan bila barat yang punya speed king, bukannya timur ya. Tidak ada gunanya dengan alasan yang sama ketika timur pegang speed king bagi selatan untuk lead speed as atau speed queen dari tangannya. Jadi kita harus mulai dari utara ya, dari selatan sehingga ada gunanya ya. Karena itu anggap spade dimainkan dari utara. Permainan yang berhasil baik jika ketika timur pegang speed king. Timur ikut dengan speed 9 dan selatan harus memutuskan memainkan kartu apa. Dia bisa memainkan speed as atau queen. Seperti yang Anda lihat, selatan hanya akan dapat satu trik, tidak tergantung apa yang dimainkannya. As, misalnya. Baratnya ikut dengan speed jack. As speed selatan menangkan trik. Permainan selesai bagi utara selatan karena speed king barat akan memenangkan trik kedua. Utara selatan jadinya hanya mendapatkan satu trik saja jika selatan memainkan speed as. Perhatikan apa yang terjadi jika selatan memainkan speed queen sebagai ganti speed as pada trik pertama. Queen speed adalah permainan yang baik. Kita timur pegang speed king ya, kalau timur yang pegang speed king. Ketika barat yang pegang speed king, permainan queen speed dari selatan ternyata tidak lebih baik daripada memainkan as. Barat memenangkan trik pertama dengan king, lagi-lagi menyisakan satu trik saja untuk utara selatan. Sebagai kesimpulan, bila selatan pegang as queen spade dan di depannya kartu kecil, jika barat pegang speed king, utara selatan hanya dapat satu trik. Tapi, ya, jika timur pegang speed king, utara selatan bisa mendapatkan dua trik. Nah, speed king punya kemungkinan yang sama dipegang oleh salah satu defender. Jadi setengahnya utara selatan akan mendapatkan dua trik pada kombinasi ini. Setengahnya lagi, utara selatan hanya mendapatkan satu trik saja. Anda kini mengerti kenapa kombinasi ini bernilai 1,5 trik. Mengertikah Anda kenapa posisi speed king begitu penting? Ini berkaitan dengan aturan pertama yang kita pelajari pada bridge. Keempat pemain memperoleh kesempatan memainkan kartunya searah jarum jam. Pada diagram sebelah kiri, barat pegang speed king. Dia duduk sebelah kirinya selatan. Karena itu barat bermain setelah selatan. Dan tidak perlu memutuskan kartu apa yang dimainkannya sampai setelah selatan bermain. Ya, kartu main selatan udah kelihatan ya. Timur duduk sebelum selatan dan punya speed king. Ketika utara lead, timur harus memutuskan kartu apa yang dimainkan sebelum selatan. Kartu apapun yang dimainkan timur, selatan punya jawabannya. Selatan akan memainkan speed as jika timur memainkan speed king. Tetapi selatan akan memainkan speed queen jika timur memainkan speed jack. Kenyataannya bahwa selatan bermain setelah timur bila lead datang dari utara adalah kritis ya. Keputusan selatan didasarkan pada kartu yang dimainkan timur.
Perhatikan layout spade yang baru dipelajari. Ya. Dan nukarkan posisinya. Kini as queen spade ada di utara dan selatan pegang 3 dan 2 spade. Dapatkah Anda melihat perbedaan yang ditimbulkannya? Kini barat yang pegang king spade, seperti diagram sebelah kiri. Ya. Utara selatan bisa mendapatkan 2 trik. Lead harus dimulai dari selatan. Karena utara bermain setelah barat. Ya. Utara selatan bisa mendapatkan trik kedua di warna spade. Ya. Bila timur pegang spade king seperti diagram sebelah kanan, kita lihat selatan hanya dapat 1 trik spade. Timur membuat keputusan setelah utara dan dia punya pilihan yang efektif atas kedua pilihan utara. Menukarkan kombinasi ini tidaklah mengubah prospek mendapatkan trik utara selatan. Kadangkala hanya 1 trik tersedia. Ini pada diagram sebelah kiri dan barat pegang king jack ya. Dan kadangkala 2 trik yang didapat pada diagram sebelah kanan. Ada perbedaan besar antara kedua kombinasi ini, kendati keduanya adalah cermin dari masing-masing. Jika as queen di tangan selatan, kombinasi sebelah kiri, utara selatan akan mendapatkan trik kedua jika timur pegang spade king dan lead dimulai dari utara. Jika as queen spade di tangan utara, ya, kombinasi sebelah kanan, utara selatan akan mendapatkan trik kedua jika barat yang pegang spade king dan lead dimulai dari selatan. Secara umum, king spade harus di bawah as queen agar utara selatan mendapatkan 2 trik. Kata-kata di bawah dan di atas sering digunakan dalam bridge untuk menggambarkan posisi kartu dalam hubungan satu dengan lainnya. Di bawah berarti berlawanan arah putaran jarum jam, sementara di atas berarti searah putaran jarum jam. Permainan dengan leads dari 3-2 spade pada kombinasi ini dengan maksud memainkan as bila king muncul dan queen. Selain itu adalah satu contoh dari teknik yang disebut pemain bridge sebagai finesse, ya. Bukan finesse tapi finesse, ya. Ada banyak jenis finesse dalam bridge, ya, dan kita akan memeriksa beberapa di antaranya pada bab ini. Finesse adalah salah satu cara yang berguna bagi declare mendapatkan ekstra trik pada bridge. Tidak mudah untuk mendefinisikan yang umum dari finesse, tetapi yang berikut ini cukup beralasan. Finesse ialah permainan yang akan memenangkan trik ekstra pada suatu warna jika kartu kuncinya terletak pada tangan defender yang benar. Dalam beberapa hal, kombinasi kartu ini mengandung finesse. Mirip dengan kombinasi ini dan yang lainnya yang kita pelajari sebelumnya, ya, mirip, ya. Anda melihat bahwa kemunjuran punya peranan dalam permainan dalam hal jumlah trik yang dapat dimenangkan.
dengan kombinasi kartu di sebelah kanan. Pembagian 3-3 spade dari 6 spade timur barat akan menghasilkan 4 trik untuk utara selatan. Sedangkan pembagian selain itu hanya menghasilkan 3 trik saja. Kemunculanlah yang mempengaruhi jumlah trik yang dapat dimenangkan utara selatan. Hal yang sama untuk kombinasi sebelah kiri yang menyangkut finesse. Kemunculan berpengaruh pada contoh ini. Ya. Dalam contoh ini posisi suatu kartu yang spesifik, spade king, bukannya jumlah spade yang dimenangkan masing-masing defender yang kritis. Ya. Jika spade king berada di bawah as queen, di timur, finesse akan sukses. Dan utara selatan bisa mendapatkan 2 trik. Jika spade kingnya berada di atas as queen di barat, ya, finesse akan gagal menghasilkan trik kedua untuk utara selatan. Jika kombinasi dengan finesse adalah as queen 3-2 ini, king spade tidak ada dan peluang keberadaannya sama di timur dan ataupun di barat. Jika barat pegang spade king, finesse akan berhasil, tapi jika timur pegang spade king, finesse akan gagal. Secara umum, finesse punya peluang 50-50 ya, 50%. Suatu finesse akan berhasil di separuh waktu dan gagal di separuh waktu lainnya. Hanya karena finesse akan berhasil separuhnya, Anda tidak harus takut menggunakan teknik ini. Ya. Pada banyak papan atau partai, finesse adalah peluang terbaik atau satu-satunya harapan declarer untuk memenangkan sebanyak mungkin trik. Finesse memang menyenangkan, tapi jangan menjadi kebiasaan mencoba setiap finesse yang ada. Seperti yang akan Anda pelajari, ada beberapa deal di mana teknik lain memberikan peluang yang lebih besar untuk trik ekstra daripada finesse yang hanya 50%. Oke guys, demikian tadi pengantar finesse terhadap king. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.